Halo para sahabatku semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Bertemu kembali dengan saya di channel Cair, cari uang di internet. Kerjakan, bersabar, berhasil. Nah teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share teman-teman, serta memberikan komentar yang positif. Lalu mengaktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman, agar mengetahui update terbaru dari channel Cair. Nah, di sini pertemuan kita kali ini ya, saya juga akan membahas tentang ini teman-teman, 8 teknik sukses ya. 8 teknik 8 kunci ya, 8 kunci 98% berhasil di dunia trading untuk pemula ataupun yang para masta-masta. Ya, mungkin saya bukannya menggurui tapi setidaknya sharing pengalaman saya saja, teman-teman. Nah, apa saja itu, teman-teman? Simak baik-baik ya. Sebelumnya di video dari Silent Trade Indonesia ya, di sini ada pengetahuan dasar, kemudian ini kemarin ada juga saya bagikan 21 mindset ya. Nah, jadi di sini kuncinya itu apa saja kan gitu ya. Nah, kita simak satu persatu dan kita bahas ya teman-teman. Dan semoga teknik ini teman-teman gunakan dan harus dimiliki ya 8 kunci ini. Tetapi ya semua kan para trading atau semua kita berbeda ya teknik tradingnya atau stylenya ya, tergantung cara penggunaannya sih atau cara penerapannya. Tetapi sebenarnya intinya ya, ini saya share atau saya bagikan buat teman-teman sendiri ya, agar karena kan banyak pertanyaan nih, gimana nih Mas kalau saya mau trading sendiri ya atau stand alone gitu ya, berdiri kaki sendiri ya boleh saja, tapi ya seperti di video sebelumnya saya sudah ingatin bahwasanya di sini high risk high return ya, high risk high gain, banyak sekali ininya gitu ya, risiko. Tetapi seperti yang saya bagikan juga sebagai motivasi buat teman-teman juga ya, bahwasanya saya sering buat statement ya, trading itu seni, analisa tingkat tinggi, kesabaran tingkat tinggi, karena di dalam itu ada risiko tinggi juga kan gitu ya. Tetapi pada akhirnya ada pula goal yang sangat tinggi yang bisa mengubah segalanya teman-teman. Jadi di dunia trading itu baik trading forex atau saham atau crypto aset ya, cryptocurrency juga sama sebenarnya teman-teman. Makanya nanti kita akan combine-kan semuanya. Tetapi basic-basicnya ini harus paham terlebih dahulu. Yang akhirnya sebenarnya ya teman-teman, kalau teman-teman mau yang gak ribet ya follow aja gitu ya teman-teman. Selalu saya ingatkan teman-teman mau cari pintar tapi gagal banyak, dan tapi pada akhirnya ya segala sesuatunya butuh pengorbanan kan begitu ya teman-teman. Tetapi pada saat ini Silent Trade Indonesia itu agar berdiri ya untuk mendewasakan para trader dan ya agar apa yang saya alami itu tidak dialami oleh teman-teman. Itu saja dasarnya teman-teman. Karena di dunia banyak sehingga tabu mendengarkan kata trading itu, orang jadi tabu ya, karena beberapa oknum juga sih kan gitu ya, memanfaatkan keadaan atau banyak hal lah gitu ya. Saya nggak bisa sebutin satu persatu ya, teman-teman sendiri yang cari gitu ya. Nah di sini saya fokusnya di 8 ini ya, dan yang saya alami. Nah selalu 8 kan gitu ya, banyak orang yang bertanya ya, nanti cari tahu sendiri juga gitu ya. Nah 8 kunci sukses ini apa gitu ya, dan penerapannya bagaimana. Nah kita masuk yang pertama teman-teman. Ini saya secara saya tulis saja ya, agar teman-teman bisa lebih paham sebenarnya. Yang pertama itu ya, yang pertama itu kuncinya sistemnya harus jelas ya. Sistem harus jelas teman-teman. Saya akan jelaskan di sini. Sistem harus jelas itu seperti apa Mas kan gitu ya. Sistem harus jelas ya. Di sini seperti misalkan kita nih main time frame atau waktu ya. Di sini kan ada waktu ya teman-teman. Di sini ada
Seperti di video sebelumnya saya juga jelaskan tentang time frame. Time frame itu ada dua ya teman-teman, saya kategorikan dua, yaitu long time atau swing ya, kemudian scalping ya, atau waktu jangka pendek. Nah, pembagian waktunya juga sudah ada teman-teman. Nah, di sini juga kita perlu pahami ya teman-teman, gaya trading kita tuh yang mana yang cocok gitu, sehingga kita bisa mengambil risk and rewardnya ya, risk and reward rasionya. Nanti akan saya jelaskan juga di next pertemuan selanjutnya ya, atau video selanjutnya nanti, bagaimana kita untuk open posisi ya. Open posisinya di, misalkan nih, ini terlepas dari sinyal dulu ya, karena teman-teman kan mau berdiri sendiri kan gitu ya. Jadi teman-teman harus paham terlebih dahulu risk and rewardnya tadi. Apa itu mas kan gitu ya. Nah, risk and reward ini kita harus bisa menentukan di waktu yang ini tadi. Nah ini ya, ini saya kategorikan di video sebelumnya juga teman-teman, makanya harus disimak sebenarnya di setiap pertemuan. Jadi teman-teman harus tentukan terlebih dahulu ya, waktunya, waktu kapan open, kapan close ya. Kalau secara main logikanya, kita membeli di harga terendah ya, seperti ini. Misalkan nih sudah turun ya, kemudian kita buy di sini, kita melakukan buy di sini, misalkan kita melakukan buy di sini ya, lalu berharap ini naik kan begitu ya. Nah, hanya timenya ini kapan kan gitu ya, karena kita pasti berbeda-beda teman-teman. Ketika kita ganti misalkan 15 menit, itu kan berubah-berubah gitu ya. Tetapi jangan bingung teman-teman ya. Makanya saya bilang tadi, gaya trading kita itu sesuai dengan yang pertama tadi, sistemnya harus jelas. Tentukan dulu gaya trading Anda itu seperti apa gitu. Kita mau main scalping, swing gitu ya, tapi harus konsistensi gitu teman-teman. Kalau kita mau main scalping ya, kita main di 15 menit ya, 15 menit atau 30 menit, sehingga analisa teman-teman tuh seperti apa gitu ya. Nah, itu yang pertama teman-teman, tentukan, harus jelas terlebih dahulu sistemnya gitu ya. Itu ya teman-teman, sistemnya harus jelas, itu intinya. Sistem harus jelas ya. Kemudian yang kedua itu apa mas kan gitu ya. Kalau yang kedua itu sebenarnya ini juga sangat penting teman-teman. Yang kedua itu harus disiplin. Harus disiplin di sini, harus disiplinnya harus disiplin. Nah, disiplin tuh seperti apa mas? Harus jam sekian, harus jam sekian, begitukah? Tidak teman-teman. Dari sistem trading kita yang tadi kan sistemnya harus jelas ya. Kemudian yang kedua ini harus disiplin. Disiplin itu teman-teman, setelah teman-teman sudah dapat panduan dari Silent Trade Indonesia, termasuk di channel Cair ini teman-teman yang saya jelaskan ini, ketika teman-teman sudah memiliki sistem yang jelas, tetapi supaya disiplin dalam artian tadi konsisten sebenarnya di sini ya. Konsisten itu konsisten untuk menjalankan nomor satu tadi teman-teman. Konsisten dalam atau disiplin menjalankan sistem yang tadi gitu ya. Nah, contohnya seperti apa kan gitu ya. Misalkan nih teman-teman sudah main swing misalkan, atau main scalping ya. Kalau teman-teman main scalping, ya tentukan dulu scalpingnya berapa kali dalam sehari gitu ya. Ya, tentukan scalpingnya berapa kali dalam sehari, lalu swingnya berapa kali gitu ya. Jadi momen ini teman-teman harus tahu juga gitu ya. Makanya sebenarnya ini sistem sebenarnya sudah di kelas expert, tapi untuk dunia pemula juga bisa ini teman-teman. Yang penting 8 kunci ini teman-teman harus kuasai gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu apa kan gitu ya. Yang ketiga itu teman-teman harus
apa ya? Yang ketiga itu teman-teman tidak boleh trading ya. Trading karena emosi, teman-teman. Nah, di sini banyak ya, teman-teman, ketika sistem tadi ini saling berkaitan. Mulai dari pertama tadi sistem yang jelas ya, sistem yang harus jelas, kemudian yang kedua itu harus disiplin, kemudian yang ketiga ini tradingnya jangan emosi gitu ya. Trading jangan emosi gitu ya. Sebenarnya ini kebalikan lagi sebenarnya. 8 penyebab ketika kita gagal untuk trading ya. Nah, ini jadi ini sebenarnya feedbacknya. Yang ketiga itu trading jangan emosi. Kenapa di sini? Banyak teman-teman para masta, para trader, para yang pemula juga ya. Mereka itu melibatkan emosional dalam trading ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali, bukan hanya di psikologi kita itu yang pertama ya. Kalau dampak dari sini, dampak dari yang 3 ini, jangan emosi. Ketika teman-teman emosi, maka itu mempengaruhi psikologi. Yang kedua mempengaruhi ya dompet Anda gitu. Makanya selalu saya sarankan menggunakan dana bebas gitu ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah membawakan trading ini sudah emosi, maka teman-teman akan gagal. Jadi supaya jangan gagal ya, ini trading jangan emosi gitu ya. Artinya ketika teman-teman sudah mempunyai sistem yang jelas, kemudian sudah disiplin, tetapi teman-teman trading menggunakan emosional, maka itu akan gagal gitu ya. Jadi jangan, teman-teman. Misalkan nih gitu ya. Misalkan teman-teman di sini sudah mempunyai teknik yang sangat jelas. Teman-teman ketika melihat market seperti ini, kita akan sell nih. Ya kan gitu ya. Kita akan sell di sini. Nah, kita akan melakukan sell di sini, misalkan di sini. Di sini ya, di titik yang ini, misalkan sell kita di sini. Tetapi karena emosi, teman-teman harus paham dulu. Makanya saya bilang tekniknya seperti apa. Teknik scalping atau swing. Kalau swing is okay mungkin, karena ada lagi nanti teknik yang saya bagikan sebenarnya. Ini kita harus pelajari dulu. Misalkan menentukan SNR ya. Kemudian RSI, banyak sekali teman-teman. Ini secara yang gamblang saja terlebih dahulu. Nah, yang penting teman-teman harus kuasai ini. Ini kunci yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman yang saya bagikan ini, teman-teman. Jangan emosi. Nah, itu ya nomor 3, teman-teman. Kemudian yang keempat itu ya, target profit kita harus jelas ya. Target profit harus jelas dan realistis lah gitu ya. Realistis. Artinya apa di sini? Penjelasan di sini ya, teman-teman. Kalau teman-teman itu punya ini saya buka terlebih dahulu ya lagi ya. Kalau teman-teman punya account 50 US dollar ya. Ini selalu saya buat contoh yang terkecil terlebih dahulu, 50 US dollar. Di sini modal kita, ini modal ya. Ini modal. Nah, kalau teman-teman punya modal seperti ini ya, teman-teman harus yang pertama itu tentukan berapa untungnya. Misalkan ya, yang realistis dong. Misalkan 10% dari modal per hari ya. Nah, berarti kita 10% dari 50 US dollar berarti 10%-nya ya $5 saja gitu ya. Kan begitu ya, $5 ya, bener ya, $5. Nah, per hari. Nah, kalau seperti ini teman-teman, kalau sudah mencapai nih dengan teknik yang sudah teman-teman gunakan tadi ya,
dapat 5 dolar nih, ya sudah, kita ya close aja gitu. Close artinya nggak usah trading lagi gitu ya, karena kita sudah mencapai gitu. Ini sebenarnya supaya jangan poin yang ketiga lagi nanti balik sehingga kita jadi emosional ya, menggunakan emosi, jangan. Nah, kemudian itu yang pertama, tentukan untung, kemudian tentukan ruginya mau berapa. Kan harus seperti itu ya, teman-teman. Kita di sini harus punya seperti itu. Tentukan rugimu gitu ya. Tentukan rugimu. Dari modal 50 US dollar, berapa kita mau rugi? Misalkan ambil lagi, misalkan cuman 10% per hari gitu ya, maksimalnya ya, maksimal. Berarti rugi 5 dolar juga kan gitu ya. Jadi nggak langsung habis, teman-teman. Nggak bisa, saya nih pasti kebawa emosi ya, jangan. Saya sudah bilang tadi ya, emosimu rugimu pastinya itu, teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, itu untuk yang ketiga tadi ya, target profitability-nya atau profitnya harus jelas, harus realistis ya, jangan langsung ya. Itu kalau bisa kita profit sekali kita open, misalkan di sini open market sekali, begitu kita open gitu ya, misalkan kita eksekusi nih, kita mau sell ya, kita mau sell misalkan di sini tadi, tentukan rugimu kan gitu ya, yang tadi ya. Jadi teman-teman, maksud saya di sini ya, jangan, kalaupun misalkan kita profit ini sudah banyak nih sampai ke bawah ini misalkan ya, padahal target kita 10% aja ya, jadi hanya mungkin kalau 0,01 berarti kurang lebih harus 100 pip ya. Ya, harus 100 pip teman-teman, 0, ya benar, baru 5 dapat 5 US dollar gitu ya. Nah, makanya saya buat untuk stake-nya itu biasanya 0,01 untuk untuk modal 50 US dollar ya. Jadi teman-teman harus kembali lagi ke modal kita berapa itu ya. Jadi jangan terlalu nafsu banget, jangan terlalu bawa emosi. Jadi harus realistis, nah begitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu di sini teman-teman harus yang keempat itu teman-teman harus perhatikan open posisi ya, open posisi trading teman-teman. Apa di sini? Perhatikan open posisi tradingnya. Teman-teman harus lihat kembali ke nomor 4 tadi di sini. Sebenarnya ini nomor 4 ini ya. Ya, nomor 4 ya. Nomor 4 ini teman-teman harus punya, ini nomor 4 ya, nomor 4 ya, nomor 4. Nomor 5 ini ya, teman-teman. Nomor 5 ini perhatikan open posisinya. Perhatikan open posisi dari teman-teman. Open posisinya seperti apa gitu ya. Saya tadi sudah bilang di sini, ketika kita contohnya di sini tadi ya. Ini saya balik lagi yang baru ya. Saya buat yang baru di sini. Misalkan di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini misalkan teman-teman di sini open posisi. Ya, misal nih, di sini open posisi nih. Di sini ya, misal. Di sini open posisi. Nah, kita kan tadi tekniknya harus jelas. Kalau kita di sini open posisi, teman-teman, lalu kita lihat news. Ini saya katakan lagi, ini terlepas dari sinyal ya. Kalau sinyal di ST itu ya kita hanya follow aja, jadi nggak ribet sebenarnya. Kalau kita di sini open posisi, ya kita lihat open posisi di sini, menentukan apa namanya, SL dan TP ya. SL ini apa mas, kan gitu ya. Bagi yang baru tahu nih, SL ini stop loss ya, stop loss artinya batas kerugian, batas beras
batas kerugian teman-teman, batas kerugian. Nah kemudian untuk TP ini take profit ya, take profit. Take profit ini apa mas? Take profit itu batas keuntungan. Sebenarnya keuntungan itu jangan dibatasi, sebenarnya kerugian yang perlu dibatasi. Nah ini ya, yang seperti ini harus diluruskan teman-teman. Stop loss, namanya stop loss berarti kita batas kerugian, tetapi kalau TP ini sebenarnya ya unlimited ya. Nah kalau ini ya jujur ya teman-teman, yang biasanya teman-teman itu, kalau teman-teman trader yang masta juga ya, biasanya lossnya ditahan holder tapi profitnya langsung di-cut. Itu pasti teman-teman. Makanya saya bilang tadi perhatikan open posisi trading. Nah perhatikan posisi trading ini, dimana kita juga harus bisa menganalisa dari beberapa, misalkan nih kan di sini kan banyak pair ya, lihat satu-satu nggak apa-apa gitu ya. Kita lihat satu-satu mana candle yang paling bisa memungkinkan kita untuk mungkin kita bisa lebih profit ya teman-teman. Tetapi ini sebenarnya nggak menentukan ya, bisa saja seperti ini ya. Saya ambil contoh, misalkan begini nih, ini sudah apa ya, mana ya yang lebih volatility-nya lebih volatility ya, lebih ini sebenarnya ya. Di sini teman-teman, kalau seperti ini ya, ini sideways sebenarnya. Sideways ini belum signifikan sekali ya. Yang jelas perhatikan posisi. Nah itu aja ya. Nanti kalau yang ribet-ribet nanti teman-teman pada susah untuk nangkapnya. Kemudian yang keenam itu tadi mengenai posisi ya. Jadi tentukan SL-nya berapa, TP-nya berapa ya. Kemudian yang keenam, masuk yang keenam, tentukan berapa lotnya atau besaran lot ya. Lot itu apa mas gitu ya. Lot itu adalah jumlah atau banyaknya stake kita ya, stake atau modal yang kita masukin, modal yang kita tradingkan, ya artinya misalkan yang ideal itu seperti apa, saya akan bagikan ya. Saya sudah bagikan itu sebenarnya kemarin di Meet ya, tapi ini bagi teman-teman yang baru mengunjungi di sini saya bagikan tetap ya teman-teman. Misalkan apa ya, kalau misalkan modal kita 50, ini 50, stake-nya 0, idealnya nih, ini idealnya 0,01, kemudian 100 0,02, bisa ya 0,02 satu pair ya, satu pair ini per pairnya. Jadi lihat untuk pairnya bisa teman-teman lihat di sini ya, di pengetahuan dasar ini teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi kalau sudah seperti itu teman-teman, besaran lotnya jangan langsung modal 50 US dollar langsung, boleh mengabaikan tetapi ada tekniknya. Nah ini nanti akan masih banyak lagi mau kita pelajari nih teman-teman. Yang jelas tentukan besaran lotnya, jangan lebih besar pasak daripada tiang teman-teman. Modal 50 US dollar langsung 0,1 misalkan ya, nggak boleh teman-teman. Menurut saya itu supaya lebih safety dalam trade-nya gitu ya. Karena ketika nanti langsung turun berapa, langsung 20 pips misalkan, itu ketika 0,1 ya sudah langsung habis 20 dolar kan gitu ya. Pasti itu teman-teman. Jadi kemudian kunci yang berikutnya apa? Itu tadi sudah 6 ya, sudah menentukan berapa lotnya gitu ya. Nah kemudian kunci berikutnya apa? Kunci yang ketujuh ini, kunci yang ketujuh teman-teman harus mencatat ya, mencatat pengalaman trade-nya.
Gimana mau mencatat pengalaman trade? Itu sebabnya ada copy trade gitu ya. Copy trade itu sebenarnya apa yang ditradingkan master itu yang ditradingkan atau follow gitu ya. Tetapi kalau di STI kan belum, dan saya nggak mau untuk copy trade karena saya rugi banyak, nanti teman-teman harus rugi banyak juga, saya nggak mau gitu ya. Makanya sistem follow aja gitu ya, manual gitu ya, manual follow tapi manual gitu ya. Seperti itu sebenarnya copy trading itu. Nah, jadi teman-teman harus mencatat pengalaman tradingnya atau proses tradingnya. Proses trading. Artinya apa di sini? Jangan pengalaman yang semalam teman-teman juga lakukan di hari berikutnya gitu ya. Misalkan nih, semalam saya trade di hari pertama nih. Di hari pertama trading itu menggunakan 0,02A, saya coba nih hari ini 0,05. Buyer habis cepet gitu ya. Jadi teman-teman, karena sebabnya atau di sini bisa gini teman-teman, karena kan misalkan hari pertama teman-teman untung, besok nih harus saya martingale nih, nggak boleh teman-teman ya. Kita nggak tahu, kita hari keduanya langsung rugi ketika teman-teman martingale tuh melipat dari lot, besaran lot yang tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan evaluasi sebenarnya, evaluasi setiap hari. Misalkan di hari sebelumnya 0,01, di hari berikutnya kalau yakin sih nggak masalah ya, mungkin menganalisis secara teknikal dan secara fundamentalnya, sudah melihat news apa yang terjadi hari ini gitu ya. Nah itu ya teman-teman, jadi ini sebenarnya kuncinya juga. Kemudian yang ke-8 itu teman-teman, yang ke-8 itu harus sabar menunggu momen, sabar ya, menunggu momen atau peluang. Karena memang setiap pergerakan candle di sini teman-teman, itu yang pertama, setiap pergerakan candle, setiap time frame di sini pasti ada peluang gitu ya. 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, sampai yang monthly ya 1 bulan. Itu semuanya punya peluang. Tetapi kita kembali lagi gitu ya, memang setiap punya peluang, tetapi ya semua juga punya risiko kan gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di trading ini kita bisa cepat bangkrut, cepat kaya juga gitu ya. Nah, tetapi makanya kembali lagi teman-teman, saya bukan mengajarkan bagaimana kaya di sini, tidak ya. Tapi bagaimana teman-teman bisa profit konsistensi. Ya, otomatis dengan profit konsistensi Anda sendiri yang jawab kan gitu ya. Tetapi banyak juga yang ketika tidak profit konsistensi ya bahkan mengalami kerugian yang konsistensi, ya jangan gitu ya. MC mulu gitu ya, margin call mulu. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi 8 kunci ini harus teman-teman kuasai dan harus dipegang itu pedomannya agar teman-teman bisa sukses 98%. Kalau teman-teman sudah jalan ini, saya yakin 98% pasti berhasil di dunia trading. Ya. Itu saja mungkin pada pertemuan kali ini ya. Ya, mungkin penjelasan saya sedikit seperti ini ya. Gak apa-apa, saya memang seperti itu ya. Kalau saya buatkan, saya pengen, gak sabar sih kalau saya buat sedemikian rupa agar lebih menarik lagi. Boleh nanti ya e-booknya saja ya, tapi itu gratis teman-teman, dan ditunggu saja nanti mungkin kita akan buatkan di Play Store teman-teman. Itu saja mungkin pada pertemuan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, dan ditonton ya, artinya disimak baik-baik di setiap step by step. Di sini saya akan bagikan, mungkin tidak menarik seperti ya mungkin teman lihat ya di tempat lain mungkin, tapi ini yang berdasarkan pengalaman saya. Itu saja mungkin pada pertemuan kali ini, semoga informasi bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman, berikan komentarmu ya, dan selalu kita profit ya, dan profit. Itu saja teman-teman. Thank you for watching.